Motif backing tambang ilegal diduga melatari kasus penembakan yang dilakukan Kabak Operasional Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar terhadap koleganya Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, Kompol Anu Mertarianto Ulil Ansar. Horas, Baligi Academy dari tepian Danau Toba yang indah. Oke, sebelumnya telah kita bahas ya rekayasa polisi, perekayasa video CCTV Jessica, Wongso, Tito Karnavian dan Krisnamurti, polisi pemungli, tukang pungli, bahkan sekolah perwira, sekolah bintara juga dipungli, sesama mereka pun saling memungli. Kita bahas juga sudah polisi para pemerkosa, ya pemerkosa, kliennya pun, usernya melaporkan ya ada istri tahanan sedang hamil pun diperkosa, pura-pura diajak untuk kasusnya, membahas kasusnya, ternyata dibawa ke hotel ya. Terus ada juga yang memerkosa AKBP Mustari kalau nggak salah itu ya, siswi SMP diperkosa sampai 10 atau 12 kali. Terus ada juga kasus kita bahas juga pungli untuk sopir-sopir di jalanan, polantas di jalan tol ya. Jadi semua jenis kejahatan, you name it, sebutkan saja jenis kejahatan itu, semua ada di kepolisian. Bayangkan penegak hukum yang dari sepatunya yang mewah itu ya, yang besar itu, kalau kita lihat sepatunya polisi itu jauh lebih bagus, lebih militer daripada militer itu TNI. Coba saking mewahnya mereka. Bajunya pun saya lihat dari kualitasnya jauh lebih bagus baju polisi daripada baju TNI. Karena anggaran polisi 126 triliun. Sementara anggaran TNI berapa? Padahal dia harus membeli alat berat dan segala macam. Dan 3 kesatuan. Ya, cuma 160 sekian triliun. Satu institusi kepolisian 126 triliun. Di mana keadilannya? Ya wajar kalau kualitas baju, kualitas sepatu, ikat pinggang, seragam dan lain-lain, polisi jauh lebih baik. Dimanjakan oleh presiden-presiden sebelumnya, terutama Joko Widodo dan Prabowo Subianto ini. Tetapi dengan manjanya banyaknya anggaran tidak membuat mereka menjadi institusi yang berguna bagi rakyat tadi, yang kasus-kasus yang saya sebutkan tadi ya. Nah, kasus lain adalah kasus bagaimana polisi ini ya bukan hanya yang tadi saya sebutkan, tetapi membackingi juga, membacking tambang ilegal. Ini juga sebagai bisnis baru bagi polisi ya. Daripada lah ribut-ribut itu si polisi cyber Polda Jateng mendatangi Ben Sukatani ya, yang nggak ada salahnya bahwa protesnya faktual dan aktual. Lebih baik si Listio Sigit Prabowo itu menerjunkan polisi-polisi untuk mengejar semua polisi maupun pejabat polisi segala macam jenderal yang membackingi tambang ilegal. Itu baru berguna bagi rakyat. Ini malah Ben Sukatani yang nggak apa-apa, yang benar protesnya malah disuruh minta maaf, intimidatif. Listio, jenderal sampah, jenderal gagal, pelindung Tito Karnavian juga ini, dan Krisnamurti. Ya, software ilegal, software bajakan, software bukan bajakan, gratisan, Redsoft dan Freemake dipakai oleh Muhammad Nual Azhar untuk mengotak-atik barang bukti digital. Sampai sekarang saya tantang kau Listio, sampai detik ini saya tunggu kau tersangkakan saya kalau saya salah ya. Tersangkakan, saya tangkap, saya langsung gak usah tangkap, saya datang sendiri, saya gentleman Listio. Saya akan datang sendiri ke Baris Krim, saya bersumpah atas nama nenek moyang saya ya, saya akan datang sendiri ke Baris Krim kalau kau tersangkakan saya ya. Kasus rekayasa video CCTV Jessica Kumala Wongso dikabur-kaburkan oleh laboratorium forensik Mabes Polri. Muhammad Nual Azhar itu kepalanya, kepala labnya komputer forensik. Baris Krim loh, memalukan dunia ya. Sampai kau pensiun, sampai kau check out dari dunia ini akan saya tagih kau Listio. Bahkan Kapolri baru, kalau ada Kapolri baru nanti yang menurut saya baik, saya akan laporkan sendiri. Tapi sepanjang orang ini, untuk apa? Sia-sia
Ya, sia-sia melaporkan sama orang ini, sia-sia, nggak ada gunanya orang ini, ya, menyampah aja hidupnya di dunia ini. Ya, kasus tambang ilegal di mana polisi jadi backing, ya ini. Ada dugaan kumparan backing tambang ilegal di kasus polisi tembak polisi di Solsel, Solok Selatan, ya. Kasarreskrim Polres Solok Selatan, AKP Urianto Ulil Ansar ditembak mati oleh Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar. Bayangkanlah ya, polisi membackingi tambang ilegal. Kenapa nggak itu yang kau buru, kau bersihkan, Listio? Ya? Bahkan Kapolri sebelumnya Idam Aziz mengatakan sudah rahasia umum. Kapolda, Kapolres apa minta jatah proyek, ya, ke bupati, gubernur, itu harus kau bersihkan harusnya. Ini penyanyi memprotes kau supaya kau benar. Berarti kan penyanyi itu cinta pada kepolisian yang bersih, yang diberak ya. Harusnya kau kasih apresiasi, malah diintimidasi, disuruh buat video minta maaf. Ya. Apalah si polisi rekayasa aja nggak ada kau suruh minta maaf itu. Tito Karnavian Krisnamurti, Muhammad Nur Al-Azhar, penipu rekayasa itu, duta rekayasa kepolisian itu, nggak ada kau suruh minta maaf. Jenderal sampah. Ya. Saya tantang lagi kau, tangkap saya kalau saya salah. Jenderal kok banci. Saya siapalah, saya masyarakat biasa saya, tapi tidak bisa saya kalian tersangkakan kan, karena saya geluti ilmu ini 30 tahun tentang video digital. Nah inilah ya bobroknya si Listio Sigit Prabowo ini. Terus ini menguak ya, dugaan backing tambang ilegal galian C dalam kasus polisi tembak polisi di Solok. Ini juga dilansir oleh Tempo. Ya, terus di Kompas ada juga ini, ya, jejak polisi di kasus timah 300 triliun. Ada juga backingnya polisi juga ya. Jadi backing tambal ilegal sampai admin grup WA. Bayangkan polisi, betapa kotornya kepolisian ini ya. Sudah digaji rakyat, sudah apa, semua tukin dikasih sama rakyat, tapi tetap aja kurang. Ya. Ada lagi apa itu, diduga apa itu, Kapolda apanya itu yang pestanya mewah padahal negara sedang sakit, sedang bangkrut. Ya, dari manalah dia bisa mewah itu ulang tahunnya. Nanti kita buat itu konten itu. Ini aparat kepolisian disebut-sebut terlibat kasus dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha IUP PT Timah TBK Bangka Belitung. Jejak keterlibatan aparat ini diantaranya ditemukan karena diduga menjadi backing kegiatan tambang ilegal di wilayah IUP PT Timah TBK yang diketahui sebagai perusahaan negara. Itu pun nggak ditangkap ya sampai saat ini. Siapa polisi yang membacking? Masa sekelas apa Bintara kan nggak mungkin ya kan? Tambang ilegal di cuma polisi ecek-ecek yang membacking. Ya minimum Kapolres, Kapolda harusnya kau tangkap Listio dan jajarannya, bukan malah sibuk kau mengejar apa itu grup band Sukatani. Jenderal Loto. Mantan Kepala Divisi Perencanaan dan Pengendalian PT Timah TBK periode Mei 2017-2020 Ikhwan Arwadi mengungkapkan tambang ilegal di wilayah PT Timah sulit dihentikan karena ada backing dari aparat keamanan. Menurut informasi itu, Ikhwan kemukakan ketika diperiksa sebagai saksi dalam sidang dugaan korupsi kegiatan tata niaga komoditas timah di PT Timah TBK dengan terdakwa Harvey Muiz, Direktur Utama PT Refine Bangka RBT, ya, Refine Bangka Tin, Suparta, dan Direktur Pengembangan PT Tin, Reza Adriansa. Kesulitan itu karena yang disampaikan mereka adanya backing-backingan gitu, yang mulia. Jadi istilahnya saya tidak bisa masuk sampai ke masalah hukum, kata Ikhwan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, 5 September 2024. Saat itu Majelis
Hakim Pengadilan Tipikor mendalami kondisi tata kelola kegiatan tambang PT Timah. Ia heran, kenapa semua kegiatan tambang timah di darat digarap pihak swasta. Selain itu, terdapat tambang ilegal yang sulit dikendalikan karena adanya campur tangan pihak eksternal. Jadi, dari segi keamanan sulit ya, ada backing-backingan gitu, tanya hakim lagi. Betul, yang saya dapat informasi dari divisi pengamanan, jawab Ikhwan. Hakim pun menanyakan lebih lanjut, siapa backing dimaksud? Aparat-aparat itulah, yang mulia, jelas Ikhwan. Kita pun nggak mungkin lah tambang ilegal ini bisa berlangsung lama kalau tidak ada keterlibatan backing dari polisi, anggotanya si Listio Sigit Prabowo ini. Nggak mungkin itu, padahal ada polsek dan lain-lain di sekitar itu. Ya, dibiarkanlah karena ada backing, ada duit. Ya, cari duit lah para polisi-polisi pengkhianat rakyat ini. Sudah digaji rakyat, pingin kaya, pingin lebih. Dan tidak dihukum oleh Listio Sigit Prabowo. Padahal ini sudah diungkapkan di persidangan. Bukannya dikejar. Siapa anak buahnya yang membacking itu? Biar saya tangkap, saya pecat, saya pidanakan seumur hidup. Kan begitu. Tapi lebih baiklah kau ya mengejar band-band grup band Sukatani, nanti musisi lain yang protes, kau kejar lagi, kau kirim lagi, polisi cybermu itu ya kurang kerjaan, tunggu rakyat marah Listio. Ya, kalau rakyat marah, ya kau kepolisian akan diminta rakyat untuk dikembalikan ke TNI. Ya, kalian lebih makmur sekarang daripada TNI. TNI 3 kesatuan, alat berat mahal, itu pun cuma berapa ratus triliun, 160-an atau berapa itu. Selisih dikit dari kalian, 126 triliun. Saya pun bingung, kok bisa kalian dimanjakan oleh Joko Widodo dan Prabowo Subianto? Ya? Untuk apanya kalian dimanjakan? Untuk Pilpres? Pacok lagi. Prabowo Subianto cuma omong-omong aja ya. Efisiensi, tapi polisi nggak diefisiensikan, nggak dipangkas. Dimanjakan terus. Saya mencium bau busuk dari tekniknya Prabowo Subianto ini. Ini lagi ada Polda Maluku selidiki dugaan polisi backing tambang emas ilegal di Pulau Buru. Tersangka B disebut menyerahkan sejumlah uang kepada polisi dengan iming-iming penahanannya akan ditangguhkan. Tambang emas ilegal di Pulau Buru. Polisi diduga mendapat sogokan dari keluarga tersangka penambang emas tanpa izin di Gunung Botak, Pulau Buru, Maluku. Kepolisian daerah Maluku saat ini tengah menelusuri dugaan tersebut. Ya, menelusuri. Nanti kalau ditanya, ya sedang kami dalami. Ditanya lagi sama humasnya kan, sedang kami dalami, sedang kami sidik-lidik. Nanti persnya lupa, publiknya lupa, ya amanlah dia. Ya, jatuh-jatuhnya paling ya di mutasi setahun 2 tahun ya enggak, Listio Sigit. Kan kau Kapolri paling sampah ya. Yang sudah terlibat rekayasa pembunuhan Joshua saja, Brigadir Joshua Huta Barat, kau naikkan jabatannya, promosi jabatan. Memang kau Kapolri paling sampah kau ya. Kapolri paling sampah ya. Kalau nggak sampah kau tangkap itu Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nur Azhar. Baru saya akan berhenti mengatakan kau Kapolri sampah. Ya. Siapapun Kapolrinya nanti, ya, begitu saya laporkan dan tidak ditangkap itu Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nur Azhar, akan saya sebut Kapolri sampah. Ya, Kapolri pengecut seperti kau. Apabila hasil penyelidikan menemukan pelanggaran disiplin atau pidana dilakukan oleh anggota, maka akan ditindak tegas. Ini sesuai komitmen Bapak Kapolda Maluku. Pret. Tunjukkan. Paling nanti ditindak tegas apa? Paling dimutasi setahun 2 tahun. Tukinnya dikurangi setahun. Itu pun tukinnya cuma dikurangi 25%. Kan itu hukumannya di Listio Sigit Prabowo ini. Bahkan naik jabatan nanti. Ya. Ya, terkait anggaran tadi persisnya Kementerian Pertahanan cuma 165,2 triliun. Polri 126 triliun. Bayangkan 3 kesatuan cuma dapat 165,2 triliun. Kepolisian cuma 1 kesatuan 126 triliun.
Untuk apanya ini Pak Prabowo Subianto? Ini kan tidak adil. Itu loh. Kalau satu kesatuan Polri saya 126 triliun, maka Kementerian Pertahanan yang 3 angkatan harusnya 378 triliun. Gitu loh. Itu atau kalau 165,2 triliun untuk 3 kesatuan di TNI, harusnya bagi 3 kepolisian itu ya harusnya cuma 50 triliun. Itu loh, 55 paling banter gitu loh. Gitu baru adil. Ini untuk apa ini? Padahal TNI diperlukan untuk menjaga batas-batas wilayah Indonesia. Ya, itu yang harusnya dibenahi. Ini kok kepolisian gak ada gunanya. Ya, ngurus semua bayar tukang pungli, sesama mereka juga pungli. Ya, sekolah bintara pungli, sekolah perwira pungli. Sampah, ngapain dikasih 126 triliun ini? Ya, begitu kita ngelapor pun apapun gak ada hasilnya. Malas jadinya melapor. Saya pernah baru-baru ini kejadian. Ya, mobil saya itu di kafe yang biasanya aman, nggak tahu sekarang ya kalian alami makin ekstrim nggak ini, atau anomali saja yang saya alami. Di kafe yang sering saya kunjungi dan biasanya aman, itu ditinggal aja sampai malam gitu, di mobil itu aman. Tapi sekarang, kemarin minggu lalu saya alami, ya langsung dipecah itu kaca depan kiri, ya kaca depan kiri dihancurkan begitu. Ya, terus diminta oleh pemilik kafe lapor polisi, Pak. Malas. Apa gunanya lapor polisi coba? Apa gunanya? Memangnya mereka akan bekerja keras mencari siapa apa? Nggak ada gunanya. Ujung-ujungnya nanti saya harus bayar. Ngapain lapor polisi? Satu, nggak ada gunanya. Yang kedua, disuruh bayar nanti, minta uang bensin segala macam. Ya. Biarin aja lah. Gak ada gunanya juga kita bayar 126 triliun untuk polisi ini. Apa gunanya coba? Coba kalian ceritakan di kolom komentar. Apa gunanya polisi bagi kalian secara individu? Saya baru mengalami itu. Ya, dipecahkan kaca mobil. Saya sendiri malas ngelapor. Ini bukan hoax ini. Saya nggak pernah hoax. Apa yang saya alami saya sebutkan. Nih, nggak ada gunanya. Itu. Ngapain ngelapor coba? Memangnya dia akan kita lapor nanti 1 minggu, 2 minggu sebelum. Pak, ini kami sudah tangkap, Pak. Ini yang memecahkan gini. Paling cuma gitu aja ditaruh laporan itu, bahkan diminta uang bensin nanti. Ya, inilah ya. Kalau warga setempat tidak punya izin langsung dibilang tambang ilegal. Itu pun dipungli oleh polisi. Sementara ya, para oligarki konglomerat ini seperti Luhut Binsar Panjaitan, ya, Erick Thohir dan keluarganya punya 482.000 triliun tambang, ya legal karena berizin gitu ya. Itulah Indonesia ini, warga lokal yang menambang langsung ilegal. Harusnya kan kau kasih izin aja kan gitu, kau didik, kau training bagaimana menambang dengan baik gitu. Tapi ya itulah yang di Indonesia ini. Pro terhadap oligarki, entah siapapun si nenek moyangnya si Erick Thohir ini, entah siapa ya. Di Kalimantan dia punya, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan 482.000 tambang batu bara dan lainnya. Bayangkanlah itu ya, hanya karena legalitas dikasih negara dia HGU, warga setempat yang nggak dapat apa-apa, bahkan dibilang tambang ilegal. Udah gitu dipungli lagi oleh polisi. Ya, kalau memungli tambang legal namanya bukan pungli, dia itu setoran. polisi hancur kali lah polisi ini ya. Ya gimana nggak hancur ya? Tito Karnavian aja otak rekayasa lo, video CCTV BB digital, tidak menghargai pengadilan, hukum, penegakan hukum. Bagaimana bawahannya? Ini kan bawahannya ini si Listio Sigit Prabowo ini. Ya jadi ya wajar kalau ini didikannya si Tito. Ya si Tito bos rekayasa hukum, ya inilah kualitas anak buahnya si Listio ini. Ya, saya heran sama polisi-polisi yang menganggap dirinya bersih di kepolisian. Kenapa kalian nggak berteriak?
Kenapa kalian nggak mencoba untuk membenahi institusi kalian sendiri? Ya, daripada rakyat nanti minta kalian dibubarkan, kacau hidup kalian, nggak gajian kan? Ya, sebelum rakyat meminta kalian dibubarkan dan dibentuk lagi, kalian semua dibuang, dibentuk lagi anak-anak muda yang cinta negaranya, ya benahi kalau kalian mau benar. Gitu loh. Protes itu. Memang siapa Listio Sigit Prabowo ini sudah performnya jelek. Ya, menempatkan kepolisian Indonesia terburuk se-Asia Tenggara. Masa kalian diam? Terus nanti kalau kepolisian baik, kalian langsung jadi Kapolri, meritokrasi. Lupanya kalian sama rakyat, sama saya yang teriak-teriak. Polisi aduh kamu mentalnya mental apa? Apa nggak ada lagi polisi bersih di kepolisian yang bisa teriak, yang berani teriak? Seperti apa itu Yuli yang memprotes apanya gajinya dipotong, malah dikenakan kode etik. Kepolisian Republik Indonesia atau Polri mendapat sorotan dalam beberapa waktu terakhir. Ya terus dapat sorotan. Kok dalam beberapa waktu terakhir? Sebagai penegak hukum, anggota polisi justru terlibat dalam tindakan melanggar aturan, dari ikut-ikutan judi online hingga yang teranyar kasus polisi tembak polisi yang diduga berkaitan dengan backing tambang ilegal. Hal ini membuat Kapolri Listio Sigit Prabowo gerah. Polri adalah salah satu puncak penegakan hukum. Listio Sigit pun pernah mengibaratkannya seperti anatomi ikan. Menurutnya ikan membusuk dari kepalanya dahulu. Artinya kebobrokan aparat berhulu dari pimpinannya. Ya kau, Listio, kau. Kebusukan Polri itu dimulai dari kau, Listio Sigit Prabowo. Gak sadar kau. Kau yang memperbusuk kepolisian. Kok coba tanya bawahanmu. Kau, cuma dia nggak berani karena di dalam struktural kalian. Kalau saya kan nggak ada kok gaji kan, makanya saya berani. Apalagi sudah saya pegang bukti ilmiah itu. Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nur Al-Azhar, rekayasa video CCTV. Mau apa kalian? Mau tangkap saya, silahkan. Ya, saya lebih berani mati daripada kau. Walaupun saya engineering. Saya lebih cinta negara ini daripada kau. Kalau kau sayang sama republik ini, kau cinta sama rakyat Indonesia, kau tangkap itu. Semua kejahatan, pungli, kau pecat, kau pidanakan. Pungli, bahkan memungli sesama polisi. Pembunuh, pemerkosa polisi, perekayasa, penipu, backing tambang ilegal, backing judi online, kau tangkap semua. Gitu baru tanpa diperintahkan Presiden Prabowo, kecuali kau dilarang Prabowo kan, baru kau mundur kalau memang kau dilarang kan. Gitu, lebih baik membela kepentingan rakyat daripada mengikuti atasan. Siapapun ribek gitu loh. Tapi itulah karena busuknya dari kau, ya, sesuai dengan anatomi ikan. Sekali lagi tong apa namanya Listio, seharusnya kau jangan pakai anatomi ikan, anatomi biawak atau anatomi buaya bilang gitu. Anatomi buaya itu busuk dari ekor, bilang gitu, biar jangan disalahkan kau. Itu kau pakainya anatomi ikan tong, nggak pernah menjahat kok, nggak pernah membaca. Oke. Ini ada berita, si Luhut Binsar. Luhut sebut backing tambang ilegal tak lagi berguna. Hebat kali si Opung ini ya. Dulu Menko Saurus, sekarang apanya ini? Jadi Saurus apa? Tak lagi berguna. Pada saat dia Menko Marves. Beritanya, digitalisasi sektor pertambangan dinilai akan lebih tertib usai peluncuran sistem informasi pengelolaan mineral dan batu bara. Aduh, Luhut. Aplikasi itu kan cuma sebuah cara. Nggak ada yang sempurna. Aplikasi bisa ditukang-tukangi. Kok menghamba-hambakan, menuan-nuankan aplikasi? Semua solusimu kulihat aplikasi. Simbara lah, apalah. Sekarang gaptek. Seolah-olah semua selesai masalah. Penegakan hukum paling penting daripada aplikasi. Saya sudah orang IT. Anda bukan. Heli, paham itu. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan tata kelola si sektor minerba ke depannya akan diawasi oleh sistem. Sistem apps itu kan
Benda mati. Benda mati semua. Tahu nggak kenapa data Indonesia itu bocor? Kau kiranya hacker itu? Saya lebih percaya orang dalam itu yang apa itu mengcopy langsung. Ya. Semua teknik kriptografi tidak ada artinya kalau sudah orang dalam. Ya, pengamanan data itu. Pengusaha yang kedapatan tidak taat, misalnya terkait lingkungan, terancam tidak bisa melakukan kegiatan usahanya termasuk kegiatan ekspor. Bahkan backup dari oknum polisi hingga tentara pun tidak akan berguna. Pret. Itu 2024 baru-baru ini. Statementmu Juli. Yang kemarin, November atau Desember itu. Ini beritanya nih. November ya, November 2024. Kau bilang tidak ada gunanya di Juli 2024. Memang orang ini omongannya nggak bisa dipegang. Gimana nya, Luhut? Berani ya kau mengunjungi Hubungan Sedutan yang footage state gagalmu itu, yang sudah kau rayakan, glorifikasi segala macam itu 200 berapa hektar itu? 2015 untuk 200 sekian hektar. 80% sampai 90% jadi padang ilalang. Desa Siriaria. Mana? Berani nggak kau? Berbiar, ya lena, Kopassus. Akka Kopassus om. So dia om. GBA iba teh mamerin Kopassus ala ni alakon. Tapi gudang na dinggan rasa ala ni Big Mouth. Luhut, inilah si Luhut ini membangga-banggakan aplikasi sebagai solusi. Simbara lah, apalagi kemarin peduli lingkungan atau peduli apa itu. Terus apalagi Big Data. Big Data ya. Terus apalagi sekarang GovTech ya, Government Tech. Aduh, sudi. Apps itu kan benda mati dan semua punya bugs. Semua punya kekurangan. Mana ada. Ya kalau gitu aplikasi itu sempurna, kita memilih presiden nggak usah aja punya presiden. Kita pilih aja AI, apps. Ya, AI based apps. Nggak usah punya presiden. Kalau semua bisa diselesaikan aplikasi. Kau bukan orang IT, kau kurangi statement-statement di luar kemampuanmu. It's beyond your apa itu. Beyond your brain. Ya inilah omongan Luhut ya. Dia bilang tidak lagi berguna. Padahal kasus kemarin itu polisi tembak polisi di Solok Selatan. Kasus tambang ilegal. Mana nih? Nak. Omongan nak. Dan banyak lagi sekarang pasti ya. Polisi-polisi ya karena nggak ada penegakan hukum. Coba lah Kapolda mewah-mewah, Kapolres mewah-mewah. Itu dari mana lah itu? Coba Luhut. Cobalah dulu. Jangan tutup mata lah kau. Gajinya berapa? Taruhlah 50 juta sebulan. Sanggup nggak beli Rubicon dan lainnya? Sanggup nggak punya rumah mewah seperti Kombes Irwan Anwar itu? Kombes Polres Semarang, Polres Kota Semarang. Ya, di belakang rumahnya, di belakang kompleks Wali Kota Jakarta Selatan katanya. Sanggup nggak itu? Dari mana itu uang itu kalau nggak malak-malak, mungli-mungli, meras-meras, baking-bakingan? Mau check out kalian tapi kejujuran minim kali ya. Lebih baik saya miskin ya, mungkin nggak miskin ya cukup lah ya, nggak kaya tapi bisa mengatakan kebenaran, kejujuran. Kenapa ujung-ujungnya kita di bawah kuburannya 1 kali 2 meter. Memangnya ada bedanya kau nanti busukmu karena kau punya uang triliunan sama saya, tetap tulang belulang semua jadi tanah ya. Itu aja ya. Yang penting kita berguna hidup kita bagi orang lain. Gitu, berani. Kemewahan adalah ketika kita bisa mengatakan apa yang sebenarnya sesungguhnya. Ya, kita berani jujur. Bagi saya itu udah hidup mewah itu. Bagi saya ya. Kalau bagi Luhut dan lain-lainnya ya mungkin bagi dia menjilat itu kemewahan mungkin. Oke pemirsa, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.